Pertanyaannya gini, Gus, lalu panitia kiamatnya gimana? Misalnya Israfil yang masyhur jadi panitia kiamat itu kan Israfil kan sekarang sudah pegang apa? Trompet. Kalau trompet pertama malam itu gunjang terus trompetnya ceblok baru separuh itu kan terus gak jadi kiamat. Maka ulama mikir ini yang ya sudahlah kecuali panitianya gitu. Mesti akhirnya karena kalau ini panitianya ikut guling apalagi wah trompet sama mana ini belum selesai kiamat kalau sudah apa? Jatuh. Bisa dibayangkan kan kalau niupnya dari atas jatuhnya di Kaliurang. Oh, udah gitu dekat Mbak Marijan susah nyarinya itu. Makanya ulama selalu mengecualikan kuluman aliyafan itu ada pengecualiannya. Misalnya kecuali panitia kiamat. Sehingga di Quran itu ada pembenaran pengecualian itu, yaitu ada ayat wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yauma idzin samaniyah. Dadi wa yahmilu lan gawa arsya rabbika arase pangeran sira. Fauqahum kang pangeran sak dhuwure para malaikat. Sapa samaniyatun malaikat 8. Jadi ketika kiamat dahsyat itu masih ada malaikat 8 yang masih happy-happy saja. Masih santai saja. Karena dia panitia. Makanya masyhur. Ya, itu kan jadi yauma idzin wa yahmilu arsya rabbika fauqahum yauma idzin. Di hari kiamat itu ada malaikat yang masih enggak rusak, yaitu termasuk 8 malaikat panitia apa? Kiamat. Maka Israel itu, semoga ikut ngaji di sini Israel itu kacau. Kacaunya itu dia tahunya itu terlambat, masyhur itu. Setelah orang mati semua nanti di kiamat, kamu sudah tidak tahu, sudah mati. Ini saya tahu ya di kitab. Setelah mati semua, Allah tanya, Israel sudah mati semua? Sudah Gusti. Sudah semua, sudah. Masih satu. Mana Gusti tak coplokin nyawane katanya. Kamu katanya. Wah setelah itu Israel sudah cabut sendiri nyawa kamu. Itu kesakitannya Masya Allah. Tapi dia sekarang belum tahu. Kalau itu sakit belum tahu. Sekarang itu belum tahu. Makanya semoga dengarin supaya tahu. Warang sakit terus. Gimana sakit Gusti? Sakit sekali. Terus Israel bilang gini. Kalau saja saya tahu kalau dicabut nyawa itu sakit. Saya tidak main coba cabut. Ternyata sakit. Pakai cara apa saja. Jadi tapi dia itu nanti. Nyesalnya nanti. Sekarang belum tahu. Makanya terus masih main cabut aja itu. Jadi malaikat Israel ya itu tadi. Maka tetap ada pengecualian. Karena kalau nggak ada pengecualian kita kiamat semuanya rusak lalu. Nah terus ulama menambahkan lagi surga dan neraka. Surga dan neraka itu juga termasuk ketika kiamat tidak ikut rusak. Karena kalau rusak, lalu nanti orang-orang ini ditampung di mana? Kamu tahu kan para nabi sekarang posisinya di mana? Surga. Para syuhada. Kalau ini ikut rusak, konstruksinya kan kacau semua. Jadi para syuhada, utamanya para nabi kan dijamin sudah di surga sekarang, enak-enakan, serba nikmat. Kemudian ada kiamat, gempa hancur lagi. Berarti kalimat surga enak-enakan kan keliru. Maka ada pengecualian lagi, termasuk surga dan neraka. Lah itu fama min amin illa wa yatakhayyalu fihi takhsis. Ya, jadi makanya ini pentingnya ngaji ulumul Quran ya. Bagaimanapun UI itu didirikan para ulama dulu. Mulai dari ulama NU, Muhammadiyah semuanya ikut mendirikan apa? UI. Dulu yang mendirikan ya Kiai Haji Wahid Hasyim, Mas Mansur dari Muhammadiyah semuanya ulama. Harusnya sekarang ya selalu punya ulama harusnya. Kalau tidak bisa harusnya ya akhirnya ngontrak ulama lucu kan ulama. Ulama kok kontrakan itu kan aneh. Makanya harusnya itu punya kader sendiri. Ini yang guru-guru VAI ini yang wajib itu. Ya, insya Allah. Ya saya teruskan lagi ya. Jadi lafadz-lafadz yang butuh penjelasan kayak ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus. Tentu butuh penjelasan. Penjelasannya apa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan mereka yang telah Engkau beri nikmat. Juga sama walillahi 'alan nasi hijjul bait. Semua manusia diwajibkan Allah haji. Lalu kan tidak mungkin semua manusia punya kemampuan. Akhirnya diberi penjelasan man istata'a ilaihi sabila, yang punya kemampuan ke sana. Jadi itu menunjukkan dari sekian kalimat itu kata Imam Suyuti pentingnya mengkaji, kalau mengkaji
harus sekaligus mengkaji mukhassisnya yang menentukan kalimat itu. Kalau ngaji mujmal, lafadz yang bias, langsung mengkaji mubayyinnya, penjelasannya kayak apa. Ibarat pasal-pasal di KUHP lah. Kalau belajar pasalnya harus belajar ayat-ayatnya supaya tahu detail. Kalau enggak ya kayak tadi, persatuan Indonesia berarti bikin partai yang berbeda melanggar Pancasila karena silanya persatuan. Oh ya kacau kalau gitu. Nah kira-kira seperti itu lah lafadz am kalau difahami liar ya kira-kira kayak seperti itu. Makanya saya berharap jangan mudah menvonis karena tidak segampang itu. Misalnya Nabi sering ngendikan laisa minna man khasyana, tidak termasuk umatku orang yang menipu. Ya ternyata ketika menipu itu tidak perilaku atau cerminan sebagai umatnya Nabi, tapi ya dalam hal menipunya saja. Tapi kalau ketika dia pas sholat, pas zakat, pas baik, ini cerminan umatnya Nabi. Jadi laisa minna evitil kal khoslah. Itu semua ulama menafsirkan evitil kal khoslah. Dalam hal itu dia tidak cerminan umatnya Nabi. Tapi di hal-hal yang lain cerminan umatnya Nabi. Karena tetap famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Artinya yang baik ya baik berarti cerminan umatnya Nabi. Misalnya kayak orang tukang nipu. Tapi ternyata ya tukang sholat, tukang zakat, tukang puasa. Ya sudah pas tukang baik, cerminan umatnya Nabi. Pas tukang buruk, ya cerminan temannya setan lah kira-kira gitu. Tapi jangan langsung, wah sudah ini setan tok. Ya keliru kamu, dia kan punya sisi baik. Ya sudah seperti Quran saja. Baik ya roh, syarron ya roh. Artinya semuanya ada catatannya sendiri. Fa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ini saya baca lagi ya. Qala Ibnul Hassar minan nasi man ja'alal mujmal wal muhtamil bi izai syai'in wahid. Qal was-shawab annal mujmal al-lafdhu al-mubham alladhi la yufhamu al-muradu minhu. Wal muhtamil al-lafdhu al-waqi' bil wad'il awal. Ya, kalau mujmal itu lafadz yang global. Kalau muhtamil itu lafadz yang kayak iya, kayak tidak. Saya ulang, kayak iya, kayak tidak. Kayak iya, kayak tidak itu imma karena bias, wa imma karena konteks. Saya beri contoh misalnya gini, saya punya pembantu ya, kalau dalam tradisi kiai itu punya anak dalam, terus bilang gini, Jong tamunya kasih kopi. Ya pagi-pagi ada tamu, saya bilang, Jong tamunya kasih kopi. Ternyata tamunya itu perempuan atau orang yang enggak ngopi. Kemudian disuguhi teh. Pertanyaannya anak dalam ini melanggar apa enggak? Tidak, karena kata kopi itu sebenarnya mewakili kata alat untuk menghormat tamu. Cuma saya sebagai kiai adalah elingnya itu kopi. Jika kopi itu bukan ibaratun anil kopi, anil kohwa, tapi ibaratun amma yukri bihid doifa. Itu memang harus ngaji. Seperti itu kalau enggak ngaji enggak bisa. Saya melafatkan kopi itu adalah implementasi dari yang penting ada semitigo nyugati, bukan dengan makna kopi hitam. Sehingga misalnya tamunya kok disuguhi sprit, kebetulan dia milih sprit atau milih teh, saya juga sudah senang karena pembantu saya berarti sudah pinter, yaitu menghormat. Jelas ya. Ya sehingga kata itu sering nggak mengikat dalam agama ini. Sama seperti Rasulullah ketika bilang gini, ya Mu'ad inni uhibbuka, Mu'ad kamu, saya senang kamu, kata Nabi. Ya Mu'ad inni uhibbuka, saya senang kamu. Berhubung saya senang kamu, fakul dubura kulli sholatin, sebagian riwayat fala tada'anna kulla sholatin, maka setelah habis sholat, dubura kulli sholatin, kamu lafadzkan Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa khusbadati. Kamu jangan pernah lupa berwiridan, ya Allah bantulah kami mengingat engkau, ala zikrika wa syukrika, mensyukuri nikmat engkau, wa husni ibadatik, dan ibadah secara baik kepada engkau. Pertanyaannya, ketika Nabi nyebut Mu'ad itu sebagai orang hanya Mu'ad, apa sebagai umat yang harus dilatih? Umat yang harus dilatih, sehingga siapapun boleh pakai wiridan itu. Ya makanya terus di balaghatul Arab itu ada aturan zikrul ba'di wa iradatil kul. Ketika nyebut sebagian, bisa yang dimaksud itu siapa saja. Ketika saya nyebut kopi, sebetulnya itu alat atau perangkat atau minuman yang dipakai hormat tamu. Tidak harus bentuknya kopi hitam. Tapi kalau orang tertentu yang memang hobinya ngopi, ayo cari warung kopi. Memang dia anti minum teh, anti minum sprit, memang inginnya warung kopi, ya sudah, itu berarti makna kopi yang muayyan, yang memang maknanya kopi dengan makna yang khos.
Jelas ya? Nah bayangkan Quran dan hadis itu potensi seperti itu ada. Makanya potensinya itu lafadz itu muhtamil. Bisa iya, bisa tidak. Nah di sini ini pentingnya ngaji. Jadi sehingga ketika Allah ngendikan rijal sekalipun, lelaki, kadang maknanya memasukkan perempuan. Misalnya gini, kalau kamu ngaji ilmu nahwu, hudal lil muttaqin, alladzina itu jamak untuk lelaki atau perempuan? Alladzina, lelaki. Tapi Quran itu untuk lelaki, tok apa lelaki dan perempuan? Dua-duanya. Tapi Allah ngendikan alladzina yu'minuna, bukan allai yu'minna, bukan pakai redaksi perempuan. Karena yang dimaksud lelaki adalah umatnya Nabi. Ya sudah, kalau umatnya Nabi ya semuanya umatnya Nabi. Tapi ada beberapa lafaz yang memang maksudnya lelaki, yang satu maksudnya perempuan. Caranya tahu itu ya lagi-lagi ngaji. Ya sudah, nggak ada jawabannya, memang harus ngaji. Nah itulah, di Quran tuh banyak, ada lafaz mujmal, ada lafaz muhtamil. Saya beri contoh lagi bab zakat, ini yang paling pokok bab zakat, karena ini terkait fikih. Rasulullah itu menzakati tamernya, tamer itu kurma. Ya, tamer itu maknanya apa? Kurma. Itu oleh semua ulama fuqaha, semua ahli fikih dunia mengatakan makanan pokok. Jadi yang wajib dizakati itu tanaman, makanan pokok. Karena apa? Ya kalau nuruti sunnah Rasul persis, orang Indonesia ora wajib zakat. Karena Nabi hanya menzakati kurma. Di Indonesia enggak ada. Iya, enggak ada. Jadi ketika Nabi mengatakan tamer, saya ulang lagi ya, ketika Nabi mengatakan kurma, maknanya apa? Zakatilah sesuatu yang sebagai makanan pokok, makanan khas atau makanan pokok daerah itu. Sehingga kita yang menzakati padi. Paham ya? Orang tertentu gandum. Sama seperti cung nak petui tamu sarungan gitu. Ternyata sarungnya itu basah. Wah, daripada basah katokan cekak ya, tidak seperti itu. Sarung adalah ibaratun pakaian yang dianggap sopan dalam tradisi santri. Ketika sarungnya basah, penggantinya juga celana, jangan celana pendek. Karena kalau celana pendek tidak mewakili kesopanan. Jadi kalimat itu bisa diganti, cung nemuin tamu dengan kesopanan. Di antara gambarannya pakai sarung, maka sarung bisa diganti celana. Tapi nggak bisa diganti celana pendek, karena itu nggak cerminan sopan. Sama, cung tamu saya kasih kopi, tentu bisa diganti teh, diganti sprit. Paham ya? Tapi nggak bisa diganti toa, paham ya? Karena itu nggak cerminan, jenisnya terlalu jauh, apa? Jenisnya apa? Terlalu jauh. Ya, jadi ini jelas ya. Jadi kalimat-kalimat itu potensinya mujmal, potensinya itu muhtamil atau muhtamal. Wal farqu bainahuma annal mujmal yadullu ala umurin ma'rufah wal lafdhu mustarakun mutaraddidun bainahuma wal mubham la yadullu ala amrin ma'rufin ma'al qat'i bi anna syari' lam yufawwid li ahadin bainal mujmal bi khilafil muhtamil atau muhtamal. Jadi ya seperti itu semua. Saya contohkan yang gampang itu yang fikih saja ya. Misalnya orang disuruh sholat. Sudahlah kamu sholat saja. Ya tentu kalau waktu zuhur pikiran pertama itu ya sholat zuhur, kalau waktu asar itu ya asar. Jangan pepeh kalimatnya gini. Cung kamu sholat. Waktu zuhur sholat apa saja. Qobliyah masjid atau tahiyat masjid. Yang penting kan sudah sholat. Jadi semua kalimat itu pasti proporsional. Ya semua kalimat itu pasti apa? Proporsional. Sehingga pertanyaannya secara fikih, kalau kita harus madhep kiblat dan sholat harus bergantung matahari, maksudnya Nabi ya tentu daerah-daerah yang ada mataharinya. Maka kalau yang nggak ada mataharinya, ada ketentuan lain yang nanti ikut menginduk yang ada apa matahari. Karena setiap hukum pasti ada muqtadul halnya, ada proporsinya. Makanya kata ulama fikih itu misalnya begini lagi, tak contohkan. Yang fikih aja yang gampang, karena itu keseharian kita. Sholat itu batal dengan makan. Kalau kamu sholat, makan batal enggak? Batal. Itu satu upo sudah batal enggak? Sudah kan? Itu bahasanya sholat batal bil akli dengan makan. Sekarang kalimatnya tak ganti. Cung hormatilah tamu dengan ngasih makan. Satu upo cukup apa satu piring? Sama-sama kalimatnya makan. Mustake isa upo sing penting mangan. Tapi misalnya di bab sholat kok kamu babkan kayak menerima tamu ya kacau. Sholat itu batal dengan makan. Oh nak sak upo orang mangan. Sedenge mangan ya sak piring.
Jadi di bab sholat batalnya makan itu cukup saupo. Tapi di bab hormat tamu minimal sapirin. Kalimatnya sama-sama makan. Sama seperti yang saya ceritakan tadi, di bab wudu tangan itu sampai siku. Di bab qot'u yadisarik hanya pergelangan. Padahal ayatnya ya tangan faqta'u aydiyahuma. Padahal pergelangan bahasa Arabnya itu ku apa? Al-ku. Itu bab-bab yang oleh ulama disebut nanti kalau kamu ngaji Quran, kamu harus hati-hati karena ada lafadz mujmal, ada lafadz muhtamal, ada am, ada khas. Ya saya kira demikian, nanti pengajian berikutnya nanti apa dicari, nanti tak umumkan pas ngaji aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.